Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita hari ini masih melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terambil dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36 dengan judul perikop Penyelamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, perikop yang baru saja kita baca merupakan bagian akhir dari bagian pertama surat Roma, yaitu pasal 1 sampai 11 yang membahas tindakan penyelamatan Allah terhadap manusia. Nah, di sini Paulus menjelaskan kebaikan dan kemurahan Allah kepada semua orang, baik orang Yahudi sebagai umat pilihannya dan orang bukan Yahudi. Hal ini sekaligus menjadi teguran bagi jemaat Roma yang merasa sombong dan merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang Yahudi yang menolak Kristus. Nah, mari kita lihat apa saja yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama, kekerasan hati orang Israel dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Tadi kita lihat di ayat 25. Nah, Paulus mengingatkan bahwa orang percaya non-Yahudi tidak boleh sombong sebab mereka telah percaya kepada Kristus. Karena sebenarnya mereka bukanlah cabang asli dari umat yang dipilih Allah, tetapi hanyalah cangkokan. Karena cabang asli adalah bangsa Israel atau orang Yahudi. Tetapi karena anugerah Allah, maka orang yang bukan Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain kini juga dapat menerima anugerah keselamatan tersebut. Kemudian yang kedua, janji Allah pada bangsa Israel tetap akan digenapi. Tadi kita baca di ayat 26. Pernyataan Paulus dalam ayat ini bukan bermaksud bahwa suatu saat seluruh orang Israel akan diselamatkan, tidak peduli bagaimana perbuatan mereka. Tapi di sini Paulus bermaksud mengatakan bahwa orang Israel tetaplah umat yang dipilih dan dikasihi Allah, sehingga ia akan tetap menepati janjinya. Orang Israel yang tidak hidup dalam kefasikan akan tetap diselamatkan oleh Allah. Itulah mengapa dalam penjelasannya kemudian Paulus mengutip ayat dari Yesaya 59 ayat 20. Kemudian yang ketiga, semua tindakan Allah didasarkan pada kemurahannya. Tadi kita baca di ayat 30 sampai 32. Nah, bagian ini adalah ringkasan dari rencana Allah, yaitu semua tindakannya selalu didasarkan pada kebaikan dan kemurahan Allah. Oleh sebab manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah menunjukkan kebaikannya dengan memberikan anugerah keselamatan. Tapi meskipun tidak semua orang akan menanggapi anugerah keselamatan tersebut, semua orang tetap diperhitungkan untuk masuk dalam rencana penebusan. Nah, saudara yang terkasih, dari 3 penjelasan inilah Paulus ingin menyampaikan bahwa tidak ada orang yang boleh sombong karena telah menerima anugerah keselamatan. Baik itu orang non-Yahudi pada saat itu
orang Israel sebagai umat pilihan Allah ataupun kita yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Karena Allah telah memberikan anugerah ini bagi seluruh umat manusia. Di dalam kesabarannya yang luar biasa juga, Allah bahkan tidak melupakan bangsa yang telah menolak Yesus. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu marilah kita selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan senantiasa rindu untuk memuliakan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Apakah selama ini saudara sudah menyadari bahwa anugerah keselamatan yang saudara terima adalah sebuah anugerah yang sangat berharga? Jika saudara belum menyadarinya, maka mintalah Roh Kudus membimbing saudara untuk menyadari bahwa anugerah tersebut sangatlah berharga. Dan mari terus meminta bimbingan Roh Kudus agar saudara dapat memaknai anugerah tersebut dengan berusaha untuk menjalani hidup sesuai kehendak Allah dan senantiasa rindu untuk memuliakan Allah setiap hari. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan telah menolong kami untuk kami memulai kembali satu hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus terus mengingat bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kami adalah anugerah yang sangat berharga. Ajar kami Tuhan untuk menghargai anugerah tersebut dengan menjalani hidup yang taat kepada Tuhan. Tuhan bimbing dan tolong kami terus sehingga hidup kami selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.